Halo good people, balik lagi dengan program kesayangan kita semua, What's Behind. Gue Firda. Gua Basit. Kita bakal temenin kamu semua selama 30 menit ke depan. Yap, selama 30 menit ke depan kita kedatangan narasumber kita nih dengan tema kita hari ini. Ya bener banget. By the way, emang tema kita hari ini apa sih? Spill dong buat teman-teman di rumah. Tema kita hari ini tuh Makarya alias masa muda penuh karya. Wah, menarik juga ya. Gue jadi gak sabar nih buat ketemu langsung sama narasumber kita. Langsung dipanggil aja kali ya narasumbernya. Ya, langsung aja kita panggil. Welcome Stephanie dan Faiz. Hai. Hai. Oke. Hai, Steph. Silakan duduk, silakan duduk. Ya. Halo Steph dan Faiz, welcome to What's Behind. Senang banget nih bisa ketemu sama kalian dan juga punya kesempatan buat sharing bareng tentang tema kita hari ini. Ya, bener banget. Ada pepatah, maka tak kenal, maka tak sayang. Kata saya kali Iya, ya. gitu. Nah itu maksud Basit ya. Jangan grogi dong, jangan grogi. Ini kayaknya Basit agak grogi nih ketemu Iya nih. kalian ya. Agak canggung juga nih dengan tamu kita karena masa muda penuh karya kita juga jadi agak insecure nih. Oh, nggak boleh insecure dong sih. Oke, jadi kita kenalan dulu ya. Boleh dari siapa dulu nih? Oke, dari gua dulu ya. Oke, perkenalkan nama gua Faiz Prananda. Lalu teman Dan gua. gua Stephanie Amanda. Sebelumnya, gua sama Firda mau nanya nih kesibukan kalian apa? Oke, dari gua dulu mungkin ya. Iya. Oke, kalau dari gua itu gua sekarang bekerja di salah satu instalasi perusahaan pendidikan yaitu Lattice Education. Nah, di situ gua bekerja sebagai content creator. Wah, keren banget. Ya. Kerja sambil kuliah ya. Berarti Ya, ilmu betul. yang didapat di kuliah itu bisa langsung diterapin di tempat kerja dong. Ya, Faiz? pastinya dong. Wah. Soalnya kan kalau kita kerja sambil kuliah, kita juga balance juga kan. Masalah pekerjaan kita dapat, pendidikan juga kita pasti bakal dapat juga. Iya bener banget. Kalau lu Steph gimana kesibukannya? Kalau gua sama sih kayak Faiz. Gua sekarang lagi kerja di salah satu perusahaan parfum gitu. Namanya Silhouette. Gua juga ada di bagian divisi content creator. Cool, keren banget. Kalau gitu masuk banget dengan tema kita hari ini. Iya, bener banget makarya ya. Iya, Oke, masa oke. muda penuh karya. Iya, kalau kalian dengan hasil-hasil masa muda penuh karya ini yang udah dihasilkan apa aja? Oke, step dulu. Eits, jangan dijawab dulu. Tahan dulu jawabannya ya, biar good people di rumah penasaran. Karena setelah ini akan ada commercial break yang akan lewat. Nanti kita lanjut ngobrol lagi setelah itu. Wah. Bye, stay tune ya guys. Susah daftar kuliah dan harus ngantri? Udah nggak zaman. Aplikasi PMBU BSI bisa jadi solusi. Tinggal download dan install aplikasi PMBU BSI di Google Play Store di HP-mu. Kuliah BSI aja. Ya, balik lagi dengan kita semua dan narasumber kita. Sebelumnya menyambung topik kita hari ini, gue mau nanya nih tentang masa muda karya. Apa sih yang udah pernah kalian lakuin? Mungkin dari step dulu kali ya. Ya, Betul benar. ya. Jadi gua kan dari SMK Broadcasting. Jadi gua udah ada beberapa project banyak nih. Mulai dari penyiaran kayak contohnya itu short movie, terus ada beberapa reality show juga. Aku juga pernah bikin talk show gitu. Terus kalau itu untuk yang di sekolah ya. Kalau untuk yang di kerja sih gue udah pernah jadi sosial media spesialis. Jadi gue juga udah pernah bikin konten juga nih di Instagram. Terus gak cuma di Instagram, gue juga pernah bikin konten kayak di Reels atau di TikTok untuk video show video gitu sih. Paling gitu sih. Keren banget ya. Keren banget ya. Mungkin kalau dari gua tuh juga udah dari SMP mungkin ya. Gua udah kayak coba-coba lah buat video-video konten. Dulu kan kita lagi ngetren banget tuh ya SMP, di mana ada YouTuber, Ada, terus iya, ada iya. selebgram segala Iya. macam. Ya, Yang itu lagi kan rame juga ya, kan. terus itu juga lagi rame. Terus akhirnya gua ikut, terus gua masuk juga di salah satu SMK yang bisa mengasah skill gua
Jadi pas gue udah masuk ke pekerjaan, gue jadi paham lah gimana caranya membuat konten, terus membuat desain, apalagi gue juga suka menggambar, apalagi menggambar digital. Nah itu prospek kerjanya juga untuk masa depan banget. Kita bisa membuat website, terus kita bisa membuat Instagram tuh, desain Instagram, poster segala macam. Itu pokoknya prospeknya luas banget lah. Jadi kalian yang ingin punya skill dan tujuan kalian ingin membuat apa, itu lakuin aja. Jadi jangan pernah takut misalnya hasilnya jelek atau bagaimana, itu kalian tunjukin aja gitu loh. Yang penting kalian udah punya karya. Seenggaknya kalian punya karya dari diri kalian sendiri. Kalian gak jiplak gitu. Kalian bisa melakukan metode ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Wah, benar banget ya. Dan seperti yang kita tahu juga ya, kalau graphic design itu bukan suatu hal yang mudah, ya guys ya, karena itu juga perlu skill yang oke juga kan tentunya, dan harus diasah terus kan. Betul. Oke, terus boleh tahu gak sih selama lu mendalami dunia graphic design, udah bikin apa aja sih sejauh ini? Oke, kalau untuk graphic design itu kan lebih ke seni digital ya. Kita bisa membuatnya melalui pad, terus kita bisa buat untuk melalui komputer, HP segala macam. Apalagi zaman sekarang anak-anak Gen Z ya. Ya, anak-anak Gen Z itu pasti udah megang HP lah dari kecil. Nah, itu kalian juga bisa coba tuh mulai dari gambar-gambar iseng-iseng, gambar-gambar misalnya kayak wajah kalian sendiri, sketch-sketch gitulah. Terus kalau dari gua sendiri, gue itu udah pernah buat poster-poster untuk sekolah, terus poster-poster untuk ke kantor, apalagi untuk pekerjaan gue yang sekarang gue udah buat poster-poster tuh banyak banget. Kalian wajib aja lihat Instagram gue. Oke. Kalau untuk kalian buat bukti ya, bukti lihat poster-poster gue gitu loh. Nah terus juga prospek kerja desain juga luas banget. Walaupun sekarang emang udah ada AI yang merajalela, tapi kan tapi kan AI itu cuma sistem, kita yang ngejalanin. Kreatif itu dari kepala kita sendiri. Percuma kita ada sistemnya, tapi kalau nggak kreatif sama aja. Makanya dari situ. Keren banget kan teman kita. Coba tadi ada nama Instagramnya apa tuh? Coba boleh Oke, kalian kalau mau lihat Instagramnya di Gialatis Education, kalau enggak di Is Visual, itu buat portfolio gua sendiri. Nah, kalian bisa lihat aja langsung di Instagramnya ya, dan jangan lupa juga untuk di follow tentunya ya. Teman-teman. Gue tahu lu udah sampai tingkat ngedesain company. Oh iya, untuk desain company profile gitu ya, desain untuk perusahaan-perusahaan gitu. Iya emang waktu itu gue pernah sebelum di perusahaan pendidikan itu gue pernah di salah satu agensi. Nah itu kan kalau agensi kan mereka punya klien kayak perusahaan, terus wali kota biasanya. Nah itu gue pernah tuh buat desain mereka, kayak ya desain posternya mereka, terus desain balihonya mereka, karena ya untuk kebutuhan mereka sendiri gitu loh. Ya jadi kayak kita udah punya kreasi, kita udah punya layoutnya gimana, terus ya kita jadi tahu gitu loh apa aja yang dibutuhin dalam untuk menggambar. Karena menggambar itu nggak aja cuman coret-coret aja, tapi di situ ada isinya, terus ada hasilnya tuh, karyanya tuh dalam bentuk kayak ini hasilnya tuh dalam bentuk apa, seninya tuh apa gitu loh. Itu di situ seninya. Jadi semua apapun coret-coret tangan kalian itu pasti punya arti gitu loh. Jadi nggak asal coret tapi punya arti. Iya benar. Gokil sih ya, emang narasumber kita nih selalu kedatangan yang keren-keren semua yang punya kreatif, benar-benar makarya gitu ya. Betul banget dong Sid, karena tentunya narasumber kita ini tuh udah dipilih dulu oleh tim kita. Pastinya. Iya. Nah kalau untuk Step, apakah ada ketertarikan dengan bidang desain grafis? Kalau desain grafis, pernah sih waktu itu coba dari online course gitu ya. Waktu itu gue juga pernah coba mendalami desain grafis dari e-learning gitu. Jadi ada website yang dia tuh ngajarin kita tentang ilmu desain grafis, dan yang gue baca-baca sih emang desain grafis itu sebenarnya seru ya. Seru. Karena kita tuh benar-benar ngambilin kreativitas kita. Jadi kita tuh benar-benar numpahin yang ada di otak kita tuh dalam sebuah karya kita. Iya betul. Karya itu di bidang digital, dan itu tuh menurut gue sih sangat efisien ya, karena sekarang tuh apa-apa butuh banget yang namanya digital. Benar. Untuk dari pemasaran semuanya tuh sekarang benar-benar digital banget, karena online itu tuh lagi masif-masifnya. Jadi desain grafis tuh emang benar-benar salah satu prospek, benar kata Faiz, salah satu prospek kerja yang sangat menjanjikan. Kalau untuk hasil karya dari Step kan, kalau Pais tadi ada nih, kita bisa lihat di Instagramnya. Kalau Step ada nggak sih yang bisa kita lihat nih? Oh ini nih hasil karyanya. Oh ada dong. Nah, Gimana tuh? Kalau kalian mau nonton short movie gue yang waktu gue bikin waktu SMK, kalian bisa langsung
Iya benar. Kita masih mempunyai masa depan dari cinta orang-orang lain. Iya benar Dari banget. sebentar-sebentar kita. Kalian bisa nonton short movie di situ. Itu kayaknya bakal ada makna mendalam yang bisa kita dapat ya dari movie itu ya. Banget sih, banyak banget. Karena kita yang salah satunya adalah kita tuh bisa tahu kalau cinta itu tuh nggak berasal dari keluarga aja. Iya. Bisa dari Orang sekitar. dari orang sekitar kita, dari teman kita, Iya, bener. dari partner hidup kita, Iya. atau bahkan dari yang di atas kita tuh juga bisa. Iya, selalu support juga, ngebantu juga kan. Nah, itu guys. Keren juga ya tamu kita sekarang ini. Iya. Dan kalian pasti penasaran kan sama yang tadi Step jabarin itu sedikit maknanya dan sedikit sinopsis dari ceritanya. Jadi kamu kalau misalnya penasaran, jadi langsung ditonton aja. Jangan lupa juga untuk di subscribe tentunya ya. Betul. Ya, jangan lupa ya guys. Nah, question nih buat kalian. Apa sih hal yang paling sulit yang pernah kalian udah alami semasa masa muda yang kalian udah penuh karya ini? Oh, oke, mungkin dari gua dulu ya. Iya, Oke, boleh. itu kalau sulitnya tuh dalam hal mendesain, itu tuh kalian susah mendapatkan ide gitu loh. Kan kalau kita bekerja itu kan salah satu tuntutan tekanan ya, Iya. ya kan? Itu susah banget. Apalagi kalau misalnya kalian desain itu sebagai hobi kalian. Nah, hobinya itu udah jadi salah satu pekerjaan. Nah, itu tuh udah susah banget karena kalau hobi yang udah jadi pekerjaan itu jadi kayak kita harus mencari hobi diri kita lagi biar kita tuh ada feel lah buat untuk ngedesain. Iya. Apalagi kalau kita udah mati nih, maksudnya dalam artian kayak kita udah bingung mau desain apa, layoutnya tuh kayak gimana, susunannya tuh kayak gimana, isinya tuh apa. Itu biasanya kalau cara gua sendiri itu misalnya kalau gua bisa dengerin musik atau gua bisa ngeliat dulu pemandangan keluar kayak gue bisa ngeliat jalanan atau hiruk pikuk kotaan Depok inilah. Untuk nge-refresh otak lagi. Iya betul, untuk nge-refresh otak gue lagi kayak gue harus desain seperti apa Iya. gitu loh. Kalau enggak mencari referensi kan banyak tuh referensi Iya, di dari internet. Iya. Nah itu bisa kita amati juga kita bisa kita tiru terus kita modifikasi lagi biar tidak kena jiplak atau hak cipta Iya. dari orang lain. Itu sih kalau dari gue. Kalau dari Step sendiri gimana nih? Kalau dari gue sendiri sih kurang lebih sama kayak Messi ya. Juga pasti yang namanya content creator itu butuh banget yang namanya ide, butuh refresh otak lagi karena kan apalagi yang kita tekuni itu kan digital ya. Digital itu kan terus berkembang bahkan setiap harinya itu berkembang terus. Jadi kita juga dituntut untuk selalu update nih tiap harinya kayak besok kita mau bikin apa, terus besok lagi bikin lagi, besok mau bikin apa lagi, terus gitu terus setiap hari. Jadi kita tuh nggak boleh stuck gitu. Jadi kita tuh sebagai content creator apalagi sebagai anak muda ya yang Iya, benar. dituntut untuk harus kreativitas, harus mikir out of the box. Jadi kita tuh dituntut banget untuk selalu update. Jiwa leadershipnya bener-bener kelihatan banget Jess. Gila. Yang bener-bener Keren banget ya. Ya, iya soalnya kalau misalnya kita nggak bisa nyantumin ide kreatif kita, ya pasti perusahaan juga nggak jalan kan. Iya, benar. Ya kan? Kan apalagi sekarang perusahaan sekarang butuh ide-ide yang milenial, Iya. ide-ide yang Gen Z lah, yang apa tuh generasi sekarang tuh pengen ikutan tren kita kan. Iya. Nah kita ya mau gimana? Zaman tuh kan nggak bakal ngikutin kita, tapi kita ngikutin zaman. Gitu. Tapi kalau gue boleh tahu nih, kan namanya lu kan udah punya pengalaman tentang ngedesain atau Iya. apapun. Tapi ada nggak nemuin klien tuh yang bener-bener ribet gitu loh. Tapi lu udah menurut tuh ini udah keren gitu loh. Ini udah keren. Sering banget Sebenarnya sih. itu tuh Iya. itu tuh bukan ini sih, itu tuh salah satu resiko juga sih, Oh, resiko dalam pekerjaan desain karena kalau desain itu nggak sepenuhnya tuh dari tangan kita, kadang di tangan kita itu ada tangan klien. Iya. Jadi Iya, ya jadi misalnya kalau mau bener-bener hasil karya kita ya kita harus buat perusahaan sendiri, kita harus buat karya kita sendiri, tapi nggak dijual, maksudnya nggak diposting di tempat orang lain. Iya bener. Ya kalau di tempat orang lain kan ya itu namanya juga klien, jadi ya kita desain untuk klien gitu loh. Iya. Ya, jadi kayak kalau walaupun kliennya itu agak rese lah atau kayak misalnya banyak banget maunya nih, Iya. dia mau ini mau itu ya kita mau gimana dia bayar. Iya. Kita bisa nuntut apa kan? Kalau misalnya kita ngomel dia nggak mau ke kita lagi. Iya, benar-benar. Ya, kita juga harus jaga reputasi kita sendiri sih, personal branding kita juga harus dijaga, itu juga penting. Karena selera kita tuh belum tentu selera kliennya juga. Nah ya Pasti karena beda. selera orang tuh kan banyak gitu ya. Ya kadang ada klien yang pengen desainnya yang harus simple lah, kadang harus yang rame lah, kadang harus yang simple rame tuh bingung tuh. Udah simple tapi rame. Nah itu kayak gimana tuh? Agak susah Ya, ya. iya, udah simple tapi rame itu kan bingung banget. Ya gitu. Salah satu struggle tuh di situ ya.
Iya kita kan? harus menyesuaikan diri. Iya. Makanya kan disebutnya kayak di atas tangan desainer itu ada tangan klien lagi. Jadi ya nggak sepenuhnya itu benar-benar desain kita. Tapi kalau kalian emang mau melihat hasil karya kita, ya itu mungkin di Instagram pribadi kita aja. Jadi bukan di Instagram itu apa tuh klien. Itu tuh hanya menjadi portofolio kita untuk kita bisa ngelamar di tempat-tempat lain. Karena kita juga nggak di hanya satu perusahaan, tapi kita bisa berpindah tempat untuk upgrade lagi diri kita. Gitu loh. Kalau dari step, kalau misalnya nih ada klien yang susah banget nih di negonya, itu biasanya kayak gimana tuh? Ini termasuk pengalaman gue ke digital marketing sih ya. Iya, Jadi pasti. kan yang namanya digital marketing pasti kan banyak banget nih klien yang masuk. Pasti banyak banget permintaan dari konsepnya lah, segala macamnya lah. Pasti kita nego dulu nih kayak kita udah ngajuin konsep ini, terus mereka revisi kayak nggak mau, maunya yang gini aja. Nah kita pasti bakal negosiasi dulu sama mereka. Kita bakal kasih dari sudut pandang kita. Kan kita bikin konsep ini, kita yang tahu strategi itu gimana. Nanti mungkin kita bakal jelasin ke mereka, kita bakal presentasiin, oh kita tuh bikin strategi itu kayak gini Pak Bu, kita bakal jalanin strategi ini tuh seperti ini loh. Nah kalau misalkan dari ibu atau bapak ada yang mau dikurang atau yang mau dimasukin itu boleh, tapi suggest dari kita tuh seperti ini. Nah kalau misalkan mereka emang mau yang kayak gak mau, saya mau itu kontennya tuh di highlight produk kita yang ini, nah kita bisa turutin mereka, tapi kita suggest lagi, mungkin bisa, tapi kita akan tambahkan konten lainnya, misalkan kayak promosi atau apa. Jadi kita juga mendengarkan permintaan klien, tapi kita juga nge-suggest kira-kira apa nih yang sekiranya terbaik untuk mereka. Iya benar banget ya. Berarti apa yang gua tangkap emang harus kita punya skill juga dari bernegosiasi juga, itu Iya, harus benar juga. banget. Iya, betul. Kemampuan bernegosiasi juga itu bernegosiasi. perlu banget Perlu ya. banget, Nggak ya. cuma di hard skill, tapi soft skill dalam berkomunikasi juga kita itu harus mendalami juga ya. Betul, Iya, benar. Apalagi kalau kita berhadapan langsung sama klien kayak gitu ya. Betul. Yang kita tuh nggak tahu background mereka tuh kayak gimana. Iya, apapun benar banget. apapun pekerjaan kita, dimanapun bidang yang kita tekuni itu, komunikasi apalagi public speaking itu sangat-sangat penting ya. Iya. Kita harus ngasah itu terus dari sedini mungkin, karena dimana-mana pasti kepake namanya public speaking, apalagi kalau kita berhubungan sama orang banyak. Iya, benar banget guys. ya. Oke, terakhir nih ya sebelum kita masuk ke games, karena kita juga bakal ada games nih. Ada dong. Ada dong. Ada hukumannya Biar makin nggak? seru aja. Ada hukumannya nggak? Ada lah ya. Ada dong sih, betul kan? Bener lah. Punishment-nya ada, hadiahnya juga ada. Oh, ada dia. Keren. Oh, ada dia guys. Oke, jadi ini yang terakhir nih, coba kalian mungkin ada saran atau tips gitu buat teman-teman di rumah yang masih bingung dan ragu sama potensi yang dimilikinya. Oke, mungkin dari Scar Step dulu. Nah, kalau ini ragu tentang dirinya sendiri nih. Ya. Iya. Iya. Kalau tips dari gue sih, kalau misalkan kalian nih anak muda bingung sama potensi kalian, yang pertama kalian bisa lakukan adalah coba renungin ke diri sendiri dulu, tanya ke diri kalian sendiri, ke hati terdalam kalian, sebenarnya apa sih yang kalian suka gitu. Iya benar. Karena apa yang kalian suka, kalau kalian ngejalanin itu dengan hati, pasti dimanapun kesusahannya pasti bakal bisa kalian lewati. Nah kalau misalkan kalian emang belum nemu nih bakat kalian tuh apa, atau misalkan passion kalian tuh dalam bekerja atau dalam berpendidikan tuh apa, kalian bisa lihat dari keseharian kalian. Misalkan kayak keseharian kalian suka nongkrong nih, terus pas di tongkrongan kalian suka main gitar atau menyanyi. Iya benar. Nah kalian bisa tekanin itu tuh, kalian bisa jadiin karya, entah kalian bikin vlog atau bikin YouTube. Mulai dari hal yang kecil aja, karena yang terpenting adalah mulai aja dulu. Karena kalau kalian kayak ntar aja, kalian belum nemu apa nih yang kalian suka, kalian gak bakal jalan-jalan. Yang penting mulai Ada aja kemauan dulu. ya. Yang penting mulai aja dulu, entah kalian mau A, mau B, mau C, yang penting mulai dulu. Iya, Ntar benar. kedepannya gimana kalian suka atau enggak, itu kalian sendiri yang tentuin. Ya, jadi kalian harus peka dulu sama diri sendiri gitu ya. Kita tuh bisanya apa, sukanya apa, dan kalau kalian udah nemu, jadi tinggal dikembangin lagi aja. Betul banget. Makanya ada tagline love yourself, itu ya itu dia, karena kalian harus Iya, mencintai benar. diri kalian sendiri dulu nih. Oke, betul. Dan Faiz gimana? Oke, kalau dari gue mungkin untuk anak-anak muda zaman sekarang itu kan masih banyak anak-anak muda yang ragu untuk memulai. Benar kata Steph, ya kita harus mulai dulu. Kita jangan pernah takut untuk gagal gitu loh. Karena ya buat kita gagal ya ada rasa takut sih kita sendiri. Iya. Gitu loh. Kalau kita nggak mulai, terus kita
gagal yaitu adalah tangga untuk kita bisa naik ke atas. Iya. Karena ya namanya hidup ya kita harus naik tangga. Iya. Kalau kita turun ya itu namanya kita udah mungkin ya gagal itu ya. Iya, itu benar kita namanya menyerah itu ya. Iya. Jadi kita boleh capek, kita boleh untuk lelah gitu. Iya. Kita boleh untuk gagal. Tapi yang satu yang kita nggak boleh nyerah. Nggak boleh menyerah. Iya, karena kalau kita nyerah ya berarti sama aja kita meninggal gitu loh. Iya. Kata Muhammad siapa sih? Coach. Ayo, Oh siapa ya, diingat-ingat? kata salah satu pemuda Turki yaitu Muhammad Al-Fatih, dia mengatakan kalau kalian ingin menyerah, mendingan kalian mati saja. Karena kalau kalian udah mati, ya itu berarti kalian menyerah gitu loh. Wih. Ada satu lagi coach, Apa itu? Apa tuh? ada 1000 jalan menuju Roma. Nah, Wih. jadi nggak hanya satu jalan nih untuk kalian menuju sukses, masih banyak Iya. jalan. Jadi jangan pernah takut gagal. Apalagi untuk teman-teman yang baru saja yang gagal SNBT atau ya SNBP, nah itu kalian harus semangat. Semangat. Masih banyak kampus-kampus yang menginginkan kalian, oke? Betul. Masih banyak banget kampus-kampus. Kalian nggak harus dapat negeri. Kalian di tempat swasta pun itu juga bisa untuk Iya. membangun diri kalian sendiri. Iya benar. Ya, karena pendidikan itu penting. Kalian jangan nge-stuck di situ-situ aja. Kalian jangan memikirkan hal-hal yang kemarin. Karena kemarin itu ya udahlah kemarin. Kita harus maju ke depan. Masa depan. Iya, karena masa depan itu ya kita yang nentuin, bukan orang lain yang nentuin. Oke, kalian harus semangat. Harus semangat ya guys. Tuh good people. Bagus banget kan tipsnya yang dari Pak Is sama Steph. Iya dong. Keren banget ya. Iya. Tips dari mereka itu kalian bisa ikutin tips and triknya dari Faiz sama Steph. Nah, itu kan betul pasti banget. Iya dong. Nah, sebelum kita main games kali ini ya, kita bakal lanjut lagi nih. Sebelumnya untuk komersial break dulu. iya, jadi akan ada iklan-iklan yang Iklan lewat dulu. dulu. Baru kita lanjut lagi ke segmen selanjutnya yaitu segmen games. Bye bye. Bye bye. Kuliah besi aja. Wah, keren banget ya Sid ya. Iya, tuh good people, Faiz sama Steph udah kasih tips. Semoga itu untuk membantu kalian juga ya. Iya, jadi kamu semua bisa ikutin tips and trick dari Faiz sama Steph. Ya bener banget. Ya. Nah, sebelum lanjut ke segmen berikutnya yaitu segmen games, bakal akan ada sedikit cuplikan-cuplikan iklan dulu ya. Jadi stay tune terus. Bye bye. Bye bye. Susah daftar kuliah dan harus ngantri? Udah nggak zaman. Aplikasi PMBU BSI bisa jadi solusi. Tinggal download dan install aplikasi PMBU BSI di Google Play Store di HP-mu. Kuliah BSI aja. Halo semuanya, Halo. balik lagi nih sama kita. Tadi kan kita udah ngobrol-ngobrol banyak nih. Sekarang waktunya kita game. Siap gak nih? Ada games lagi. Boleh lah, ayo guys. Ada hukumannya? Oke. Ada dong. Untuk punishmentnya juga ada. Jadi nanti yang kalah bakal minum minuman spesial dari kita nih. Jadi tim What's Behind udah nyiapin Siapin. minumannya buat kamu. Tenang aja, ini aman kok ya guys ya. Jangan lupa kita juga punya hadiahnya juga dong. Waduh, apa tuh hadiahnya? Ada dong, nih hadiahnya. Lumayan. Kita Ada parfum ya Iya, ada hadiahnya parfum. tuh. tiga-tiganya buat kita. Iya dong, Oh, tapi iya. salah satu yang Salah satu menang. yang menang Oh, ya. Ya, Oke. dua-duanya. Kita bakal bersaing ya. Boleh. Untuk gamesnya boleh Firda jelasin dulu. Oke, jadi games untuk kali ini yaitu tebak gambar. Jadi nanti gue sama siapa Basit bakal ngasih sedikit potongan gambar dari alat-alat yang biasa kalian pakai baik di dunia desain Desain, atau di oke. dunia content Iya, creator. pasti mudah banget kan buat kalian. Iya, betul. Oke, banget. Pasti udah nggak asing lah Iya, ya sama boleh, kalian boleh, ya. Apalagi Nah, ya benar. kalian nanti itu harus rebutan jawabnya, tebak dari gambar tersebut. Boleh, tepuk tangan. Ya, angkat tangan aja nanti yang mau jawab. Boleh. Nah, nanti yang bisa nebak bakal dapat 10 poin. Iya, Oke. benar. Tapi tiap salah kita harus minum nih.
nanti aja kali yang ini. Jadi nanti dengan poin terbanyak bakal dapat hadiahnya parfum dan kalau poin yang paling dikit bakal dapat punishmentnya yaitu minum ini. Iya, karena siapa dapat hukumannya ya. Oke. Oke. Jadi kita langsung mulai aja kali ya. Iya, boleh. Siap. Siap? Siap dong. Oke nih. Ini ada gambar yang pertama. Ini kita kasih lihat buat yang di rumah dulu aja ya. Nih, ini ya untuk gambarnya. Nah. Oke. 1 2 3. Iya, Pais dulu. Banget ya Pais ya. Ya, Jawab apa? Photoshop. curang. Betul. Betul. 10 poin buat Buat Pak. Pais. Kalau sementara masih Pais mimpin ya. Ya. Ada yang salah lagi nggak sih? Oh, lihat ya. Oke, kita berapa dulu aja kali. Ya, boleh. Ntar Itu kalau ketiga ya. kalau saya udah ini boleh. Boleh. Nah ini untuk gambar yang kedua ya. Nih. Oke, boleh dibuka. 1 2 3. Ayo nekat. Pais dulu. Salah gercep ya. Cepet jadi. Tripod. Betul banget. Ya. Kayaknya ini terlalu mudah banget ya. Iyalah. Udah gercep Kita banget sebagai ya. laki-laki harus cepet ya guys, gesit. Bener. Harus gesit. Betul sih, betul. Wanita tidak boleh kalah. Ayo cepetan. Ayo step jangan mau kalah ya, step ya. Hitung ya 1 2 3 gitu ya. Iya, siap. Oke. Nih, untuk gambar selanjutnya Merem. kita kasih lihat dulu. Nih potongannya. Oke. 1 2 3. Gua dulu ya? Pais. Gua dulu ya, gua Pais. dulu katanya gua gini. Iya. Cuma ada waktu ya. Oke, itu apa sih? 1 2 Stand green screen berarti. 3. Salah. Aduh. 5 Ya, over. step apa? Ke step. Proyektor atau enggak buat foto studio? Lebih spesifikasinya lagi nya. Ayo. Ayo. Salah juga ya guys, Ini salah ya, juga loh. itu. 3. Roll foto apa sih? Salah, nggak dapet. Iya. Buat belakang foto namanya apa sih? Nama lainnya? Backdrop. Betul. Nggak bisa. Nggak apa-apa. Nggak bisa. Pais gak mau kalah ya. Jadi Enggaknya ketebak. jadi 10 poin untuk Yeay. saya dan 20 poin buat Pak Pais. Is. Boleh. Oke, kita lanjut ke gambar selanjutnya ya. Tutup mata lah. Oke. Oke. 1 Iya. 2 3. Pais. Banget kayaknya. Ngintip deh. Adobe Illustrator. Gimana sih, betul nggak? Betul banget. Wah, keren Curang kali, banget. guys. Mudah banget untuk Pais ya. Saya jangan mau kalah ya. Lihat guys, lihat itu, gini ya. Curang nih guys, curang. Oke. Udah step. Pokoknya udah ketiga. Masih ada nggak sih? Aja. Masih. Oh masih ada, oke. Masih ada. Oke. Berarti poin sebentar itu 3 untuk Iya, Pak Is, Pak Is, 1 satu untuk untuk step step. ya. Oke. Yang selanjutnya ini. Oke. 3 2 1. Sebutkan jenis kamera ini. Step dulu. Oh ya, boleh. Jenis kamera ini. Canon. Jenisnya, bukan merek. Oh. 1 2 3 4 5. Ayo Ayo. step. Oke. Ayo step. Maaf ya salah. Lensa. Jenis kamera. 1 2 3. Oh, kamera. Empat, Kamera. lima. Kamera. DSLR. Nggak jelas guys. Dia udah dirancang khusus ini kayaknya nggak bener nih, nggak jelas. Oh, udah Terus. mulai Tuh, kebak. step aja bisa nih. Iya. Udah mulai kebak. Berarti 32. 32 ya. 3 2. Ayo beda 1 nih. Masih ada nggak nih? Oke. Ada. Masih ada. Oke. Ada 1 2 3 banyak. Oke, masih bisa ngebalap Pak Is step. Ini Oke. tidak mungkin ya. Ini Iya. goals kita tadi ada Berisik, 1000 berisik. jalan menuju Roma. Bener. Berisik Jangan ya guys, menyerah. berisik. Yuk. Oke, jadi kita lanjut ke gambar Lanjut. selanjutnya ya. dong. Ini gambar selanjutnya. Oke. 3 2 1. Step. Step dulu. Jenis kamera juga. 1 2 Ayo. 3
4, Apalagi 5. Oke, Faiz. Kamera Polaroid. Betul banget. Easy twin ya adik-adik. Easy twin. Easy twin. Ayo dong. Jadi 4-2 4-2. ya. Keberapa nih Step? Ayo Step pasti bisa. Masih bisa, masih banyak gamesnya. Masih banyak nih. Oke, it's okay. Oke. Oke, kita lanjut nih. Lanjut Udah dong. siap nih ke gambar selanjutnya. Oke. Siap. Lanjut. Oke, lanjut ya, ini gambarnya. Oke, 3, 2, 1. Pais dulu. Kalau tutup lagi nih. Reflektor. Betul. Aduh. Kayaknya ini terlalu isi banget ya untuk banget. mereka ya. Semuanya bisa mereka jawab loh. Easy twin ini. Ya udah nih tinggal berapa lagi sih? Udah menangin aja buat Step kali ya. Gak mau gitu, gak mau. Berarti 5-2 ya. 5-2. Ini tinggal ada 3 gambar lagi. Masih bisa dong. Masih bisa. Buat seri gitu. Ya udah. Berarti ini kalau satu lagi gue jawab gue menang. Menang. Oke. Ya udah. Ya, coba dulu Coba aja dulu. ya. Oke. Oke. Kita lanjut nih ya ke game selanjutnya. Nah ini guys, kamu mau kalah. Oh iya, Yuk. masih bisa ya. Nih ya 3, guys. 2, 1. Jenis kamera lagi. Pais. Satu. 2, Kamera mirrorless. 3. Bener tuh. Udah banget kayaknya. Ya. Udah ketinggalan jauh nih. Ini kayaknya membakal Pak Is yang menang sih, tapi kita lanjutin sampai beres nih ya gambarnya. Aduh. Masih mau lanjut nggak nih Step? Apa Guys, udah ngantuk. nyerang aja nih? Ayo Step, tunjukkan Step. Lawannya ada yang lain gitu dari kalian mungkin. Au. Parah banget guys dipukul. Oke. Oke, lanjut ke gambar selanjutnya. Yaitu ini ya. Oke. Oke, 3, 2, 1. Ayo. Iya, Step. Ayo Step apa? Apa sih? Penter. Salah, Ayo. kurang tepat. Stylus. 1, 2. Wakom. Betul. Dikasih tahu. Ya, nggak usah begini guys, nggak usah begini-gini. Apa-apaan itu nggak sah ini. Gak apa-apa Ya, ya. gak apa-apa. Itu sedikit Ayo. Karena kan, ya gimana pun juga tetap Pak Is yang menang ya. Dikit Dia gak kalah banget nih ya. Curang guys, curang. Curang. Kita lanjut ke gambar. Minum. Oke. Kita lanjut ke gambar terakhir ya. Oke. Nih, coba siapa yang baru Oke. sejawab. Nih. 3, 2, 1. Ayo. Oke, Pak. Nggak usah kasih aja. Udah. Oke. Bagus sekali ya. Gak mau kalah sih. Ayo, Step. Apa? Bukan. Ayo, kurang Bukan tepat, mereknya, dikit lagi. bukan. Lighting. Betul. Betul banget. Easy banget. Guys, laki-laki itu pakai logika ya. Perempuan pakai perasaan. Terbukti ya, teman-teman. Ya tuh kan, pakai perasaan nih. Berhubung Step kalah, langsung aja kali. Dapat baru. Selamat untuk Mari. ininya ya. Apa Untuk namanya hadiah. hadiahnya dan Step silakan diminum. Sering ya diundang. Dapat baru. Thank you host, let me hand. Iya dong. Iya dong. Siap tisu nggak sih? Ya, gak ada Siap ya. tisu. Guys, gawat guys, Ya, siap kok, tisu guys. ini disclaimer dulu, ini minumannya masih bisa untuk diminum ya. Ini bukan apa-apa, ini sebuah racikan bisa dibilang jamu Iya, ya. betul Ini buat banget. kesehatan loh. Ya, itu jamu sari rapet ya. Udah. Udah guys. Jamu sari rapet. Wah, seru banget banget nih ya. gamesnya ya. Parah. Tapi kayaknya itu terlalu mudah ya Udah gambarnya banget. ya. Iya, karena udah keseharian mereka mungkin Iya, ya, jadi iya. udah tahu. Iya, nanti Bener kita banget. cariin gambar yang paling susah sih. Iya, Untuk siap. nextnya ya. Untuk selanjutnya. Kalau iya, kalau kita undang mereka berdua lagi. Pasti dong. Iya. Pasti kita undang lagi nanti. Iya, betul banget. Jadi cukup segitu aja nih, kita udah panjang lebar ya. Oh, udah Kayaknya udah lebih dari 30 menit Iya, ya nggak ini kerasa ya. udah 30 menit lebih. Gak kerasa banget ya, kita udah seru-seruan ngobrol. Iya, bener. Banyak hal yang bisa kita dapet Iya. juga tentunya ya. Oke. Untuk Pak Is dan Step, makasih udah nemenin kita Ya, thank you juga guys. Thank you banyak teman-teman. ya, udah datang dan bagi-bagi pengalaman kalian pengalaman di sini. tips untuk yang Enjoy, menonton enjoy. juga, semoga bermanfaat ilmunya. Iya. Amin, amin, amin. Amin. Gue Firda. Gue Basit, see you next episode. Bye. Jangan lupa untuk like
like, comment, and subscribe. See you, bye-bye. Bye-bye. Nah, nih buat aku pakunya.